Pada tahun 2021, tepatnya bulan Februari, saya mendapatkan kabar baik oleh istri saya, yaitu kehamilan anak kedua kami yang usianya baru beberapa minggu. Pada saat itu, saya sangat senang mendengarnya. Tak lupa di setiap bulannya, kami selalu mengecek kandungan janin ke dokter kandungan. Dan alhamdulillah, di bulan pertama, dokter mengatakan bahwa kandungan istri saya sangat baik. Dan lanjut di bulan berikutnya, kami pun tak lupa kontrol kandungan kembali di dokter yang sama. Dokter pun mengatakan bahwa janin masih terlihat baik, air ketuban pun sangat banyak. Di bulan ketiga tepatnya, kami pun lanjut memeriksa kandungan istri ke dokter yang sama. Dokter pun menjawab kandungan baik dan terus minum fit yang diberikan oleh dokter tersebut. Sampai di bulan ke-6, dokter tetap mengatakan hal yang sama, bahwa kandungan baik dan mudah-mudahan bisa lahir normal anak kami. Di setiap harinya, istri saya sangat senang menjalankan aktivitas bekerja sambil menikmati suasana hamil anak kedua kami. Di bulan ke-7, di sini kami lanjut kontrol di dokter yang sama. Di sini kami menanyakan kondisi bayi kami, ya soalnya kan sudah menginjak 7 bulan. Waktu itu dokter memeriksa USG kandungan istri saya sangatlah teliti, sampai berkali-kali melihat monitor USG. Dokter pun mengajak bicara kepada kami bahwa kandungan istri saya ada kelainan, kemungkinan penebalan dinding rahim atau penebalan usus bayi. Di sini kami pun terkejut mendengar jawaban dokter, tapi dokter memberi motivasi ke kami, mudah-mudahan itu salah, dan dokter pun membuat surat rujukan untuk kontrol selanjutnya ke RS yang tipe B, yang ada dokter spesialis feto maternal untuk lebih jelasnya. Kami dirujuk di RS swasta yang lumayan jauh dari tempat tinggal kami. Dan di bulan ke-8, kami lanjut kontrol ke dokter feto maternal. Dan alhamdulillah, kami mendapatkan jadwal kontrol dan nomor antrian kami, karena banyak sekali pasien-pasien yang akan kontrol ke dokter tersebut. Di situ, istri saya langsung diperiksa oleh dokter feto maternal. Setelah itu, kami menanyakan keadaan anak kami. Dokter pun menjawab, bayinya bagus, kondisinya baik, cuman ada sedikit nih, ada penebalan usus, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan pas lahiran udah tidak ada. Dan dokter feto maternal pun menyarankan untuk tindakan atau lahirannya di RS yang ada spesialis bedah anaknya. Di minggu berikutnya, kami pun datang kembali ke dokter kandungan pertama dan membawa hasil dari dokter spesialis feto maternal. Dan dokter pun memeriksa ulang istri saya, dan dokter pun tetap menyarankan untuk persalinan di RS tersebut untuk berjaga-jaga. Setelah waktunya tiba, tepatnya tanggal 21 Desember 2021, istri saya melahirkan secara spontan atau normal, dan istri saya pun sehat pada saat itu. Dan dedek bayinya terlihat sehat, karena melihat dedek bayi bisa mengeluarkan mekonium dan muntah. Di sini saya dan istri merasakan puji dan syukur, karena apa yang kita berdua takutkan ternyata tidak ada apa-apa. Dan beberapa jam kemudian, bidan yang merawat memberi kabar bahwa dedek sering gumoh atau muntah, butuh perawatan khusus. Akhirnya dedek mendapatkan perawatan tambahan untuk melihat perkembangannya. 2 hari setelah persalinan, istri saya diperbolehkan untuk pulang, tapi dedek masih belum izinkan pulang, dikarenakan masih proses perawatan dan direncanakan untuk dirotgen. Dan kami mendapatkan kabar setelah rotgen dari dokter bahwasanya anak kami ada kelainan pada usus yang tidak bergerak, sampai dokter meminta izin untuk melakukan rotgen ulang, dan hasilnya pun sama seperti yang awal. Dan dokter mengkonsultasikan ke dokter spesialis bedah anak agar ditindaklanjuti hasil pemeriksaan anak kami. Setelah dikonsulkan ke dokter bedah anak, hasilnya anak kami disarankan untuk dilakukan tindakan pembedahan, dikarenakan dokter menjelaskan keadaan dedek ada kelainan di usus yang membuat anak kami sulit menerima asupan ASI, selalu dimuntahkan. Kami pun mendengarkan saran dokter bedah untuk dilakukan tindakan pembedahan. Pada saat itu, hati kami seperti hancur tidak karuan mendengar anak kami yang baru lahir beberapa hari lalu harus merasakan sakitnya proses tindakan bedah tersebut. Saya dan istri menunggu proses tindakan operasi tersebut dengan penuh kekhawatiran. Selesai tindakan operasi, kami dipanggil oleh dokter yang menangani untuk menjelaskan penyakit yang diderita dan penyebabnya. Di situ kami diberi lihat foto organ tubuh anak kami yang tidak berfungsi.
organ itu pun diangkat dan disisihkan. Dan pada akhirnya Allah lebih sayang kamu, Nak.